Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga siap mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Anak-anak, kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Peran Indonesia dalam organisasi internasional yang akan kita bahas adalah peran Indonesia dalam PBB, peran Indonesia di ASEAN, dan peran Indonesia di gerakan non-blok. Apa organisasi internasional, anak-anak? Organisasi internasional adalah organisasi yang menjadi subjek hukum internasional dan mempunyai kewenangan membuat perjanjian internasional. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah melalui kegiatan literasi, informasi, dan inquiry mandiri, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan mengkomunikasikan peran Indonesia di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kegiatan pembelajaran pertama, kalian melakukan observasi, mengamati gambar, PowerPoint, dan tayangan video materi. Setelah itu kalian melakukan eksplorasi, membaca dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber belajar terkait materi belajar. Setelah itu kalian melakukan asosiasi, mengolah informasi yang sudah kalian kumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam tugas atau latihan. Terakhir, kalian melakukan komunikasi, mempresentasikan hasil belajar yang kalian capai. Ingat anak-anak kesimpulan pembelajaran yang lalu. Kita telah belajar politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Apa politik luar negeri kita? Yaitu politik bebas aktif. Bebas artinya apa? Negara Indonesia menjalin hubungan dengan semua negara dunia, tidak memihak blok barat maupun timur. Tapi Indonesia mendukung gerakan negara-negara non-blok. Arti kata aktif, Indonesia secara aktif berpartisipasi menciptakan perdamaian dunia dan demi terwujudnya kepentingan nasional. Nah, bagaimana peran Indonesia dalam organisasi internasional? Peta konsep yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, peran Indonesia di PBB. 1. Kalian secara singkat mengenal Perserikatan Bangsa-Bangsa itu apa. Kemudian mengidentifikasi peran Indonesia di organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB atau istilah internasionalnya United Nations, anak-anak, didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Jumlah anggotanya 192 negara. Markas atau kantornya berada di New York City, Amerika Serikat.
Apa anak PBB itu? Perserikatan Bangsa-Bangsa itu dibentuk dengan tujuan untuk menangani permasalahan hukum internasional, pengamanan internasional, perlindungan sosial, ekonomi, politik, dan budaya dari bangsa-bangsa di seluruh dunia. Struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di organisasi PBB anak-anak itu ada namanya Majelis Umum. Ini bagian yang paling tinggi kedudukannya. Setelah itu ada Dewan Keamanan, Security Council. Ada bagian sekretariat PBB. Ada bagian ekonomi dan sosial, Economic and Social Council. Ada bagian Mahkamah Internasional, International Court Justice, ini hukum. Dan terakhir ada Trusteeship Council, Dewan Perwalian, itu adalah bagian untuk negara-negara yang belum merdeka. Selain itu anak-anak ada beberapa lembaga-lembaga yang khusus di bawah naungan PBB. Ya, kurang lebih ada 16 lembaga khusus di organisasi internasional PBB. Untuk mengenal profil masing-masing lembaga khusus ini, kalian silakan mengembangkan, menemukan sendiri di alamat situs bawah ini. Ya, profil masing-masing lembaga khusus negara ini. Indonesia menjadi anggota PBB nomor 60, yaitu pada tanggal 28 September 1950. Nah, tahun 1950 kita menjadi anggota PBB. Sekarang apa peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa? Coba kalian simak video singkat ini. In accordance with Rule 94 of the Rules of Procedure, the election will be held by secret ballot. Yeah, and Belarus. Cameroon, Canada, Central African Republic, Ceylon, Chad, Chile, of ballot papers, 125. His Excellency Mr. Adam Malik of Indonesia has continuation of detente between East and congratulations and good wishes, and invite him to assume the presidency of the 26th session of the General Assembly. I request Western Europe. Indonesia juga menjadi anggota lembaga di bawah naungan PBB, lembaga khusus tadi anak-anak, diantaranya yaitu ECOSOC, Dewan Ekonomi dan Sosial. Indonesia pernah berperan menjadi presiden dan wakil presiden dalam organisasi ini.
yaitu tahun 69 dan sampai tahun 71. Kemudian menjabat lagi presiden dan wakil presiden tahun 99 sampai 2001 dan menjadi wakil presiden tahun 2012 sampai dengan 2014. Nah, sekarang Indonesia berperan menjadi anggota. Peran lain di PBB, anak-anak, Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB mulai Januari tahun 2019, anak-anak, bisa kalian lihat: Jerman, Republik Dominika, Indonesia, Belgia, Afrika Selatan. Nah, apa fungsi dan kewenangannya? Yaitu melakukan investigasi, mengirim misi utusan khusus, mengeluarkan instruksi gencatan senjata, mengirim pasukan pemeliharaan perdamaian, dan memberikan sanksi ekonomi, embargo, hingga blokade. Sebagai bukti Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan, anak-anak, mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik, yaitu diantaranya di Republik Kongo dan Lebanon. Peran yang lain, Indonesia menjadi anggota Komisi Hukum Internasional PBB. Ya, siapa? Yaitu Bapak Dubes Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Nugroho Wisnu Murti, terpilih pada tahun 2012 sampai 2016. Apa Komisi Hukum Internasional? Yaitu Komisi PBB yang dibentuk tahun 1948 dengan tugas memajukan pengembangan hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan antar negara di dunia. Kesimpulan, peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, anak-anak, bisa kalian lihat di struktur organisasi PBB ini. Indonesia pernah berperan menjadi Ketua Majelis Umum PBB. Indonesia juga berperan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia juga menjadi presiden, wakil presiden, dan anggota Ekonomi and Social Council, Dewan Ekonomi Sosial. Juga Indonesia berperan di International Court of Justice, Mahkamah Internasional. Demikian, anak-anak, sudah jelas peran Indonesia di dalam PBB, yaitu di Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, dan Mahkamah Internasional. Oke, sebagai penutup, anak-anak, kita lakukan refleksi, yaitu merenungkan sesuatu untuk menemukan hikmah atau makna. Bung Karno mengatakan, anak-anak, barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Pertanyaannya, apa makna pernyataan Bung Karno di atas, anak-anak? Silahkan melakukan refleksi. Kalian melakukan refleksi ini berarti mengamalkan profil pelajar Pancasila, yaitu mengamalkan karakter berpikir kritis. Demikian pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Selamat berkarya untuk kemajuan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!